Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas manajemen D semester 2 yang beranggotakan Detita Pertiwi, Padlan, Rio Hanapi, dan Zulfa Amatila akan mempresentasikan mengenai pola organisasi mikro dan makro. Yang pertama, definisi lingkungan organisasi. Kedua, pelaku dalam lingkungan mikro. Ketiga, pelaku dalam lingkungan makro. Yang keempat, hubungan antara lingkungan dan organisasi. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang keenam, saran. Baik, saya Zulfa Amatila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi lingkungan organisasi. Definisi lingkungan organisasi. Hik dan Gulet dalam Sagala tahun 2013 ayat 133 memberikan penjelasan mengenai lingkungan organisasi sebagai sesuatu yang memberikan energi penyaluran dan penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi dan memberikan pengaruh pada kelangsungan organisasi tersebut. Lingkungan organisasi menurut Stephen P. Robbins tahun 2006 adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Maka dari itu, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Sedangkan lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lingkungan eksternal sendiri dapat dibagi dua, yaitu elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi langsung disebut stakeholder atau pihak-pihak berkepentingan seperti konsumen, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, dan pesaing. Elemen tidak langsung diantaranya adalah teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan demografi. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Yang termasuk dalam lingkungan internal adalah budaya, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Pelaku dalam lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang paling dekat dengan perusahaan yang langsung mempengaruhi pelayanan perusahaan terhadap pelanggan, yaitu perusahaan itu sendiri, pamsok barang, perantara, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Lingkungan mikro terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Coulter 1997-76. Lingkungan mikro terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan mikro eksternal dan lingkungan mikro internal. Lingkungan mikro eksternal Urban dan Starr 1991-16-17. Holly dan Sauder 1993 101 sampai 126. Walker, Boy, dan Lawrence 1999 130 sampai 132, serta Boyman 1990 30 sampai 40 mengidentifikasi sejumlah indikator kekuatan pelaku dalam lingkungan mikro eksternal sebagai berikut. Pamsok merupakan perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Para pamsok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang. Perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah mereka yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang kepada pembeli akhir. Perantara pemasaran meliputi penjual, perantara perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Pelanggan atau konsumen. Konsumen adalah objek utama yang harus selalu diperhatikan
keberhasilan meningkatkan jumlah barang yang dijual ditentukan oleh konsumen, strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pada pasar dan langganan. Tergantung pada apakah perusahaan melakukan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing lain. Karena itu, perusahaan harus melakukan analisis bersaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya. Pesaing. Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapinya, organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Tipe situasi persaingan lainnya adalah struktur pasar. Dalam pasar yang oligopolistik dengan sedikit penjual yang bertarung memperebutkan pembeli, harga bagian pasar mungkin ditentukan oleh perjanjian informasi informal atau diam-diam di bawah kepemimpinan perusahaan yang dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan harus memulai pencarian atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Manajemen pemasaran memandang bahwa lingkungan makro pemasaran merupakan elemen yang tidak bisa dikendalikan, sehingga perusahaan akan selalu beradaptasi terhadap adanya perubahan lingkungan makro tersebut. Lingkungan makro memiliki cakupan yang luas di masyarakat, meski pengaruhnya tidak secara dan tidak cepat, dan seorang pemasar tetap harus mengawasi dinamikanya. Ada 5 aspek yang mempengaruhi perusahaan dari sisi eksternal makro. Berikut lingkungan yang meliputinya. Aspek demografi. Aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk, dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi kerja, pekerjaan, persebaran, pendapatan, dan indikator-indikator lainnya. Kondisi demografi sangat mempengaruhi aktivitas pemasaran sebab penduduk adalah pihak langsung yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selera dan kebutuhan pasar akan sangat variatif jika dilihat dari aspek demografi. Maka seorang pemasar harus memantau terus perkembangan perencanaan yang baik akan menghasilkan strategi yang berbeda untuk setiap target pasar. B. Aspek ekonomi. Faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Adanya inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, naik turun pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan sebagainya menjadi faktor-faktor pendorong perubahan aspek ini. C. Aspek sosial budaya. Value, persepsi, serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Perlu diingat bahwa aspek ini cukup sulit diubah dalam waktu singkat karena sudah tertanam sekian lama, bahkan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, seorang pemasar perlu mengikuti kondisi yang terjadi. Jika ada perubahan, maka harus cepat merespon agar dapat mencipta sesuatu yang bisa dikonsumsi. Aspek teknologi. Perubahan teknologi harus disikapi dengan open-minded agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat. Penyesuaian tidak hanya dari cara pemasaran saja, tetapi juga dari proses bisnisnya, material yang digunakan, media komunikasi, dan sebagainya. Aspek hukum dan politik. Aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Walaupun begitu, biasanya pihak manajemen sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai aktivitas perusahaan melanggar aturan pemerintah dan akhirnya merugikan perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah undang-undang perubahan peraturan, serta kelompok-kelompok yang berkepentingan. Baik, saya Aditita Pertiwi akan menjelaskan hubungan antara lingkungan dan organisasi. Lingkungan bagi sebuah organisasi merupakan sebuah kepercayaan.
organisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang dimaksud sebagai lingkungan. Wahab, tahun 2011. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Hubungan organisasi dengan lingkungan akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem yang dipengaruhi oleh sub-subsistem yang terdiri dari lingkungan internal dan eksternal di mana keduanya akan sangat berhubungan. Terdapat hubungan yang erat antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam menginterpretasikan dan merespon kondisi atau perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Adanya hubungan antara organisasi dengan lingkungan organisasi akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem, di mana sistem organisasi dipengaruhi oleh sub-subsistem yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang keduanya akan sangat berhubungan. Sistem organisasi yang dibentuk dapat berupa 1. Organisasi sistem tertutup, yaitu suatu organisasi yang membatasi diri dari interaksi dengan lingkungan di luar organisasi, yang berarti cenderung mengambil peran yang menjauh dari lingkungan luar. Pengguna sistem tertutup dewasa ini banyak dihindari oleh organisasi. Selain tidak sehat, keputusan yang diambil adalah dari atasan atau pimpinan, biasanya cenderung merugikan bawahan atau karyawannya. Kedua, organisasi sistem terbuka, yaitu suatu organisasi yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi terhadap lingkungan di luar organisasi. Sistem terbuka ini membuat suatu organisasi lebih aktif dan dinamis dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Sistem terbuka lebih mengedepankan keuntungan bersama antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual maupun kinerja kelompok. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. 2. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang paling dekat dengan perusahaan yang langsung mempengaruhi pelayanan perusahaan terhadap pelanggan, yaitu perusahaan itu sendiri, pemasok barang, perantara, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Lingkungan mikro ini terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan mikro eksternal dan mikro internal. 3. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan harus memulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. Ada 5 aspek yang mempengaruhi, yaitu aspek demografi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek teknologi, dan aspek hukum dan politik. 4. Lingkungan bagi sebuah organisasi merupakan sebuah kepercayaan. Lingkungan organisasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam menginterpretasikan dan merespon kondisi perubahan yang terjadi. Lingkungan organisasi. Adanya hubungan antara organisasi dengan lingkungan organisasi akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem. Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut. 1. Semoga dengan adanya bahasan ini, setiap individu atau mahasiswa selalu berperilaku organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara cepat, tepat, dan efisien. 2. Dalam perilaku keorganisasian diharapkan adanya 3 karakteristik, yaitu perilaku, struktur, dan proses. Dengan ketiga karakteristik tersebut, organisasi dapat bekerja dengan efektif dan efisien. 3. Organisasi harus mempertahankan hubungan baiknya dengan bawahan, memperhatikan dan menghargai bawahannya sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan loyal sehingga organisasi juga merasa diuntungkan. 4. Semoga makalah ini berguna bagi individu atau kelompok dalam kehidupan berorganisasi dan segala kritik dan saran tentang makalah ini kami terima dengan lapang dada.
Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.